Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Kun, di dalam ibadah online ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk ibadah online ini, dan biarlah Tuhan lewat firman yang akan disampaikan, setiap kami yang menontonnya, boleh Tuhan diberikan kekuatan, diberikan arahan, dan disingkapkan kebenaran daripada firman-Mu, supaya di dalam masa-masa krisis kami menemukan solusi, kami menemukan kekuatan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul kekuatan di dalam masa krisis. Saudaraku, saya percaya bahwa di dalam masa-masa krisis ini kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya dalam surat Efesus, saudaraku, dikatakan bahwa keselamatan yang kita terima oleh karena anugerah dan kita terimanya dengan iman. Dan tidak ada ditambahkan perbuatan baik atau kesalehan atau apapun yang daripada pihak kita. Dan murni keselamatan itu karena anugerah, kita terimanya dengan iman. Tetapi di dalam surat Yakobus ini berbeda, yaitu saudaraku, kalau di dalam surat Efesus kita menerima sebelum diselamatkan, kita menerimanya karena anugerah dan melalui iman. Tetapi setelah diselamatkan dalam surat Yakobus ini, untuk pertumbuhan, untuk kedewasaan, untuk kesaksian kepada banyak orang, iman perlu disertai dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan, iman kita mati, saudara, untuk kesaksian hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak ada kontradiksi antara surat Efesus dan surat Yakobus. Keduanya bersama-sama saling mendukung. Karena sebelum diselamatkan, perbuatan baik kita tidak ada artinya. Kesalehan kita tidak ada artinya, tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatan baik kita, kasih kita kepada orang lain, itu sangat dibutuhkan karena setiap orang bisa melihat Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Nah saudaraku, di dalam masa-masa krisis ini, saya percaya bahwa kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, kekuatan daripada firman-Nya. Saudaraku, yang perlu kita pegang adalah bukan situasi yang selalu berubah, bukan perasaan-perasaan kita yang bisa turun naik, bukan janji-janji orang yang bisa meleset, tetapi yang kita perlu pegang adalah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan firman-Nya yang tidak pernah berubah, janji-janji firman-Nya yang memberikan kekuatan di dalam pengharapan kita. Nah saudaraku, itu yang saya akan sampaikan saudaraku hari ini. Nah saudara, ada 3 unsur yang memberi kekuatan di dalam masa krisis di dalam surat Yakobus ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah hikmat. Jadi dalam ketiga unsur inilah, saudaraku, saya percaya kita akan dikuatkan di dalam masa-masa krisis. Ya saudaraku, dalam 1 Korintus 13 ayat 13 juga berbicara tentang hal yang sama. Dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah saudaraku, di dalam hidup ini kita percaya bahwa kita membutuhkan iman. Selama kita hidup, ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan iman di dalam Kristus, pengharapan di dalam Kristus, dan kasih di dalam Kristus. Itulah yang akan memberikan kekuatan di dalam masa-masa krisis. Nah saudara, saya akan bacakan daripada kitab surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah saudaraku, ini adalah iman yang teruji. Saudaraku, dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, yang pertama unsur yang akan memberikan kekuatan kepada kita adalah iman. Iman yang seperti apa, saudara? Kita tahu, saudaraku, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi iman bertumbuh menjadi dewasa karena, saudaraku, iman yang telah diuji. Saudaraku, saudara, saya percaya surat Yakobus ini katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudaraku, saya percaya setiap iman orang percaya sekarang tidak ada yang tidak diuji. Di dalam masa pandemi ini, saudara, setiap iman, setiap orang percaya itu diuji. Nah, saudaraku, biarlah pada saat iman diuji, saudaraku, iman itu keluar, saudaraku, untuk terus dimurnikan seperti emas dimurnikan dengan api. Emas semakin dimurnikan, semakin murni dan semakin bernilai harganya, saudaraku. Udah sungguh luar biasa ini, saudara. Nah, saudaraku, iman yang teruji. Nah, saudara, Ayub mengatakan dalam Ayub 23 ayat 10, saudaraku, kita tahu pribadi Ayub ini orang yang sudah keluar di dalam proses, saudaraku, ada cobaan, ada ujian yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dan saudaraku, setelah dia melewati masa-masa sulit di dalam krisis di dalam hidupnya, dia katakan di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, karena ia tahu, dikatakan, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudaraku, ini luar biasa. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, tetapi iman bertumbuh menjadi dewasa. Iman dimurnikan dalam proses masa krisis lewat ujian, lewat tantangan. Oleh sebab itu, saudaraku, waktu saat iman kita diuji, mata kita perlu tertuju kepada Yesus. Kenapa, saudara? Mata kita jangan tertuju kepada situasi dan kondisi yang terjadi. Mata kita jangan tertuju kepada kesalahan-kesalahan orang. Saudaraku, mata kita tidak tertuju kepada janji-janji orang yang bisa menolong kita, tapi mata kita tertuju kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena, saudaraku, ketika mata iman kita tertuju kepada Yesus, iman kita bertumbuh, saudaraku. Iman kita dibawa bertumbuh menjadi iman yang dewasa, saudaraku. Saya percaya Tuhan menginginkan iman yang diuji dan keluar seperti emas. Nah, saudaraku, ini yang dibutuhkan. Saudara tahu bahwa iman bekerja oleh karena kasih, saudara. Oh, luar biasa, saudaraku. Ini adalah kekuatan di dalam masa-masa yang sulit. Selama kita hidup, saya dapat pastikan bahwa pasti ada ujian, pasti ada pencobaan. Bedanya adalah kalau ujian supaya kita naik tingkat, kalau cobaan itu, saudaraku, berasal daripada keinginan-keinginan kita yang dihidupkan oleh, saudaraku, kedagingan kita, sehingga, saudaraku, pada saat keinginan kita itu dibuai akan menjadi dosa. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun karena kita dicobai oleh keinginan-keinginan akan dunia. Saudaraku, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, saudaraku, itu, saudaraku, menggoda kita sehingga waktu saat kita dicobai, saya mau katakan, kita perlu terus mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan kita perlu berpegang kepada janji Tuhan dan kepada firman-Nya yang tidak pernah berubah. Dan sebagai dasar daripada iman, iman perlu bekerja oleh karena kasih. Karena kalau iman tidak bekerja karena kasih, iman bisa, saudara, bukan hanya bisa membangun, tetapi itu bisa mungkin menjatuhkan, itu bisa mungkin menjadi kesombongan bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, saya percaya unsur yang pertama yang menguatkan kita di dalam masa-masa krisis adalah iman yang sudah teruji, saudaraku, dengan ujian dan cobaan. Saudara, sehingga mendatangkan yang kedua, saudaraku, unsur yang kedua. Saudara, unsur yang kedua adalah karakter
yang sudah terbentuk. Nah, saudaraku, karakter yang terbentuk ini, saudara, itu ada di dalam kitab surat Yakobus tadi, pasal 1 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang keempat ini, saudaraku, biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Apa itu buah yang matang? Itu adalah karakter, saudaraku. Buah karakter, atau saudaraku saya namakan buah kasih. Karena saudaraku, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu manifestasi daripada kasih. Buah roh itu tunggal, saudara. Tapi manifestasinya ada 9. Nah, saudaraku, buah karakter ini terbentuk pada saat kita mengalami ujian, tantangan, dan cobaan di dalam hidup kita. Dan ketika mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dan kita berpegang dan percaya kepada firman-Nya dan janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga yang keluar dari hidup kita adalah ketika pikiran kita dipenuhi firman, saudaraku, ketika hati kita dipenuhi firman, yang keluar daripada hidup kita adalah buah kasih. Ya, saudaraku, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera, itu keluar sebagai buah karakter. Dan saya percaya, saudaraku, seperti minyak zaitun, pohon zaitun itu semakin ditekan, semakin keluar minyaknya, saudara. Nah, saudaraku, saya percaya kalau kita seperti sepon, saudaraku, kalau kita dipenuhi, sepon itu dipenuhi air, ketika kita peras, itu akan keluar air, saudara. Tetapi kalau itu penuh dengan susu, ketika kita peras, saudaraku, keluar susu. Tetapi ketika kita penuh dengan firman, ketika ada tekanan datang, ketika ada ujian dan pencobaan datang, yang keluar dari mulut kita, dan keluar daripada saudara hidup kita adalah buah kasih, saudaraku. Kesabaran, sukacita, damai sejahtera, saudaraku, kelemah lembutan. Nah, itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Nah, saudara, saya sangat percaya kalau kita berdoa untuk berkat, saya percaya Tuhan akan menjawab cepat, saudaraku. Kenapa? Karena kita orang-orang yang percaya ini orang-orang yang sudah ada di dalam berkatnya Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa untuk orang-orang, saudaraku, untuk orang-orang yang kita kasihi, mungkin ada di antara kita yang sedang berdoa, mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun, saudaraku, 20 tahun, untuk suami atau untuk istri, untuk anak, saudaraku, untuk menantu, untuk mertua, saudaraku, tapi mereka tidak berubah. Kenapa, saudaraku? Saya percaya untuk memberkati kita, Tuhan seperti membalik telapak tangan. Tetapi untuk mengubah orang, saudaraku, saya percaya Tuhan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena yang tidak dimiliki Tuhan di dalam kehidupan seseorang adalah, saudaraku, kehendaknya, saudara. Nah, saudara, untuk mengubah karakter orang itu tidak mudah. Tetapi saya percaya, saudaraku, saya katakan bahwa waktu saat karakter kita dibentuk, orang yang lemah lembut adalah orang yang gampang dibentuk karakternya. Ketika dengar firman sedikit saja, oh itu untuk saya. Tapi kalau orang yang keras, saudaraku, semakin keras, semakin sakit di dalam pembentukan itu, saudara. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita lemah lembut menerima firman Tuhan, saudaraku, karakter kita akan terbentuk dan karakter kita akan menjadi dewasa di dalam masa-masa yang sulit ini. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Karakter, yaitu kasih, saudaraku, itu menjadi pondasi, saudara. Menjadi pondasi daripada, saudaraku, daripada iman dan hikmat, dan saudaraku. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, unsur yang ketiga, saudara-saudaraku, untuk kekuatan di dalam masa krisis, yaitu hikmat. Hikmat yang seperti apa, saudara? Hikmat yang semakin terang. Saudaraku, tahukah saudara, hikmat itu seperti terang di dalam kegelapan. Hikmat itu, saudaraku, aplikasi kebenaran di dalam kehidupan kita. Hikmat itu kita butuhkan, saudaraku. Biar hikmat itu semakin terang dan semakin tajam di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku,
dikatakan di dalam ayat yang kelima dari surat Yakobus pasal 1 ini, dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, mungkin saudara saya percaya, di dalam hidup kita, apa kekurangan banyak orang di masa krisis ini? Saudaraku, orang tidak kekurangan kerja keras, karena dalam masa krisis akibat pandemi ini, saudara, untuk kerja keras saya sangat percaya semua orang nggak ada yang malas nih, saudara. Mereka kerja keras semuanya. Dan juga saudaraku, mereka semua tidak kekurangan kerajinan. Mereka rajin. Saya lihat, ada banyak orang yang rajin, saudaraku. Dan juga ada orang-orang yang, saudaraku, dengan penuh keberanian. Saudaraku. Dan ada orang-orang yang cantik, saudaraku, yang ganteng, yang tampan, saudaraku ya. Tapi, saudaraku, saya mau katakan, ada banyak orang yang mungkin kerja keras, tapi tanpa hikmat. Nah, saudara, kekurangan hikmat. Kerja kerasnya udah bagus, tetapi saudaraku tanpa hikmat. Nah, saudaraku, ada orang yang rajin, tetapi rajinnya udah bagus, saudara. Orang rajin diberkati. Tapi saudaraku tanpa hikmat, sehingga perlu kerja keras, saudaraku. Nah, untuk mendapatkan sesuatu. Dan juga saudaraku, ada orang yang berani melakukan segala sesuatu. Bahkan dia terabas terus seperti bulldozer, saudaraku. Tapi tanpa hikmat. Nah, tanpa hikmat, saudaraku, kerajinan tanpa hikmat tidak ada sesuatu pun yang dihasilkan dengan luar biasa. Nah, saudaraku, mungkin ada yang cantik. Wajahnya cantik, tapi nggak punya hikmat, saudara. Nah, saudaraku, kelihatan seperti cantik, nanti cepat bosan, saudara. Nah, ada orang yang ganteng, yang tampan juga tanpa hikmat. Nah, saudaraku, juga orang cepat bosan, saudara. Nah, makanya saya katakan, saudaraku, hikmat itu penting. Nah, saudara, kalau kita kekurangan hikmat, dikatakan dalam kitab Yakobus ini, kita berdoa dengan iman kepada Tuhan yang memberikan dengan murah hati hikmat, saudaraku. Jangan bimbang atau jangan pikiran kita bercabang menjadi dua. Tapi saudaraku, yakin bahwa Tuhan akan memberi dengan murah hati hikmatnya. Sehingga saudaraku, hikmatnya boleh saudaraku semakin saudaraku ada di dalam hidup kita. Hikmat dibutuhkan saat kita mengambil keputusan-keputusan. Hikmat dibutuhkan saat kita membuat pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, tahukah saudara, ketika kita bangun tidur, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika kita bangun tidur, kita diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita mau, saudaraku, ngedumel, apakah kita mau, saudaraku, bersuka cita, apakah kita mau bersyukur. Kita, saudaraku, diperhadapkan, apakah kita mau bersuka cita. Kita bangun tidur saja sudah diperhadapkan dengan pilihan. Ketika kita membuat keputusan-keputusan, saya mau membuat keputusan di dalam pekerjaan apa, saya membuat keputusan dalam rumah tangga, saya membuat keputusan di dalam bisnis, saudaraku mau bisnis apa, setiap keputusan-keputusan membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu, saudaraku, kita lihat, saudara, di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Hikmat dibutuhkan untuk keberhasilan, saudara. Nah, dikatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menajam menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, saudaraku, kalau gergaji, saudaraku, kalau sudah tumpul, kalau dipakai untuk bergaji pohon, itu makin berat, saudara. Makin berat, perlu kerja keras, perlu kerja berat, saudara. Tetapi kalau gergaji itu dipertajam, diasah, gergaji itu akan menjadi tajam, dan ketika dipergunakan, itu akan enteng, saudara. Nah, itulah hikmat. Hikmat dibutuhkan untuk berhasil. Dan saya percaya hikmat itu seperti secercah sinar terang di tengah kegelapan. Saudaraku tahu kisah Raja Salomo. Raja Salomo ini mendapatkan mimpi di Gibeon. Saudaraku, dia mendapatkan mimpi dan Tuhan menawarkan untuk minta apa. Dan rupanya, saudaraku, Salomo tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuhnya, saudaraku, tetapi yang dia minta adalah hikmat
yaitu saudaraku hati yang penuh hikmat untuk mengetahui yang baik daripada yang jahat, untuk bisa mempertimbangkan segala perkara untuk keadilan umat Tuhan. Wah, luar biasa. Dan apa yang diminta oleh Raja Salomo seperti dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 ini, yaitu hikmat diberikan kepada Raja Salomo. Dan saudaraku dipraktekkan ketika mengambil keputusan, ada 2 orang wanita tunasusila yang datang kepada Raja Salomo, dan dua-duanya saudaraku memiliki anak, saudara. Memiliki anak bayi yang baru dilahirkan. Tapi salah satunya kita tahu, saudaraku, meninggal karena mungkin ketiduran sama orang tuanya, sama mamanya ini, saudara. Tetapi saudaraku karena ketiduran dan mati, kemudian saudaraku yang anaknya mati ini, saudaraku menukar bayinya dengan perempuan yang masih hidup anaknya. Sehingga ketika pagi-pagi, saudara, kita tahu ceritanya, dan ketika dia melihat orang yang perempuan yang ketika dia bangun, ketika dia lihat, oh kok anaknya sudah tidak bernyawa ketika dia mau susui. Dan dia lihat nih bukan anak dia, saudara. Rupanya ditukar dengan perempuan yang satu. Dan saudaraku, perkara ini dibawa kepada Raja Salomo untuk memutuskan. Dulu belum ada DNA, saudara, untuk mengetahui siapa ibunya, saudara. Tetapi dengan hikmat, Raja Salomo memutuskan. Perhatikan, saudara, bahwa hikmat dasar pondasinya adalah kasih. Nah, saudaraku, Raja Salomo katakan, oke, ambil pedang, belah anak ini yang hidup ini menjadi 2. Bagi yang satu, ibu yang satu, ibu sebelahnya untuk ibu yang lain. Saudara, ketika saudaraku ibu yang sebenarnya ini mendengar apa yang diputuskan oleh Raja Salomo, saudaraku ibu yang memiliki kasih kepada anaknya katakan, gak usah dibelah, kasih saja kepada ibu ini. Karena kenapa, saudara? Karena kasihnya, mendingan anak itu hidup dan dipelihara sama ibu yang lain, saudara. Tapi ibu yang tidak punya kasih katakan, nggak apa-apa, belah aja supaya adil. Nah, saudaraku, dengan demikian, saudara, Raja Salomo ini bisa menentukan siapa ibu yang benar, saudara. Karena ibu yang benar itu ibu yang memiliki kasih, saudara. Dan saya mau katakan, hikmat itu pondasinya, dasarnya, akarnya itu kasih. Jadi saudaraku, rupanya luar biasa. Saudaraku, seperti timbangan ini, saudara. Ada, saudaraku, di sebelah kiri ada iman, di sebelah kanan ada hikmat, dan di tengah-tengah yang menopangnya adalah kasih atau karakter, saudaraku, Kristus. Wah, ini sungguh luar biasa, saudaraku. Saya percaya iman yang sudah teruji, yang pertama, dibutuhkan di dalam masa krisis ini. Jadi kalau saudara mengalami ujian di dalam masa-masa sulit seperti sekarang, ingat mata kita, tujukan mata iman kita kepada Yesus yang tidak pernah berubah, yang mengasihi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dan saudaraku, terus pegang firman dan janji-janjinya yang tidak pernah berubah. Sehingga waktu saat iman kita diuji dengan ujian, tantangan, cobaan, kita akan tetap kuat di dalam masa krisis ini, saudara. Yang kedua, saudaraku, karakter kita dibentuk. Saudaraku, karakter kita dibentuk supaya buah roh, yaitu buah kasih itu bermanifestasi. Sekalipun ada tekanan, makin ditekan, makin buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga orang bisa melihat Yesus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Ada buah kasih, saudaraku, yang memancar di dalam hidup kita. Walaupun, saudaraku, kita penuh dengan tekanan, tetapi penuh dengan sukacita ilahi. Sehingga orang-orang yang melihatnya katakan, kenapa sih kamu begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, kenapa penuh dengan sukacita? Padahal nggak punya duit, tapi kenapa sukacita bisa bersyukur? Sehingga saudaraku, kalau kita karakternya dibentuk menjadi dewasa, kita bisa melewati masa-masa yang krisis ini. Kita bisa bersaksi kepada orang bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia memelihara hidup kita di dalam masa-masa krisis. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, kita punya hikmat yang semakin terang dan semakin tajam karena diasah. Ayo saudaraku, kalau kita kekurangan hikmat, kita sudah kerja keras tapi hasilnya tetap sama. Kita sudah rajin tetapi tetap aja, saudaraku, kita kekurangan. Saudaraku, kita sudah kita sudah melakukan segala sesuatu tetapi kita tetap saja
Saudaraku, kurang, kita sudah punya keberanian, tetapi kita nggak punya hikmat sehingga orang menolak kita, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu kita membutuhkan hikmat yang terus menjadi terang, terus dipertajam seperti gergaji, saudaraku, yang bertajam sehingga, saudara, hidup kita lebih ringan, saudara. Nah, luar biasa. Kombinasi iman yang teruji, karakter yang terbentuk, dan hikmat yang tajam dan terang, itu adalah kedewasaan rohani di dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kombinasi iman, karakter, dan juga hikmat itu adalah kedewasaan rohani. Saudaraku, sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita yang sedang mengalami hal-hal yang sulit, krisis dalam hidup kita, dikuatkan oleh firman Tuhan. Saudaraku, sebentar kita siapkan perjamuan, saudaraku, roti dan anggur yang nanti kita akan seperjamuan dengan Tuhan, saudara. Siapkan hati dan pikiran kita, terus fokus kepada Tuhan Yesus dan firman serta janji-janjinya. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Saudara, ini adalah roti biasa. Tapi ketika kita mempercayainya, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Saudara, setiap luka yang ada dalam tubuh Kristus mewakili segala sakit penyakit kita yang ditanggungnya di dalam tubuhnya. Supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita yang sakit telah menjadi sembuh. Kita mendengar firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita memakannya, kita berdoa secara pribadi, saudara. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami yang sakit, yang sedang mengalami sakit saat ini, kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara, kita makan. Kembali kita mengangkat cawan yang berisi anggur. Ini anggur biasa, saudara. Tapi ketika kita mempercayainya, ini adalah darah Yesus yang tertumpah bagi saudara dan saya. Setiap tetesan darah yang ada di dalam tubuh Kristus mewakili segala dosa-dosa kita yang ditanggungnya dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dosa asal, dosa dalam pikiran, perkataan, motivasi, perilaku, bahkan segala kejahatan yang kita ulang-ulang, Tuhan tebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Bahkan kita yang dahulu jauh menjadi dekat oleh karena darah Yesus. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminumnya, saudara berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Dan kami akui darah-Mu mengalir dalam setiap hidup kami, dalam tubuh jiwa roh kami, menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, segala kelemahan, segala kutuk bentuk apapun, sehingga kami menerima berkat-berkat yang terbaik yang Engkau telah sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita minum, saudara. Kita bersyukur untuk tubuh dan darah-Nya, dan mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah Tuhan terus, Tuhan hidupkan di dalam setiap kehidupan kami yang mendengar dan melihat daripada video online ini. Karena hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan terus berbicara di dalam setiap hati kami.
Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah online ini tumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi, supaya berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pribadi, persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kami bangun, sampai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan terus memenuhi kehidupan kami, memelihara hidup kami, dan menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Sekali lagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.